Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bai Anissa Dina Untari, kelas 12 MIPA 7. Di sini, saya akan menceritakan kembali isi buku yang sudah saya baca, yaitu Megawati Soekarno Putri, Riwayat Pribadi dan Politik Putri Bung Karno, karya Ade Ma'ruf. Di awal cerita, di Kampung Ledok Ratmakan, Yogyakarta, 23 Januari 1947. Malam itu, di sebuah rumah di tepi barat Kalicode, Fatmawati hendak melahirkan. Sang suami, yaitu Soekarno, berada di dekatnya untuk menguatkan hati istrinya. Dokter dan perawat turut berada di sana. Fatma akan melahirkan bayinya di rumah. Di sebuah kamar yang disiapkan untuk melahirkan sang bayi, Fatma berbaring di tempat tidur. Ketika mereka sedang menunggu lahirnya sang bayi, tiba-tiba lampu padam. Suasana menjadi gelap gulita. Langit menghitam seolah ditelah awan nan pekat. Tak lama berselang turun hujan yang sangat lebat. Guntur menggelegar berkali-kali, kilat menyambar seperti lidah-lidah naga api. Air hujan menghantam langit-langit rumah, lalu masuk ke dalam sebuah ruangan atap-atap yang bocor deras sekali. Rumah pun tergenang, kamar tidur menjadi sungai kecil. Semua basah kuyup seperti sprei, perkakas dokter, bahkan Fatma. Dokter dan juru rawat memindahkan Fatma ke kamar tidurnya. Bung Karno turut membantunya. Di tengah suasana tidak menguntungkan, itulah Fatma melahirkan seorang bayi perempuan. Gemuruh perjuangan kemerdekaan turut melengkapi lahirnya sang bayi. Ini anak kedua bagi Bung Karno dan Fatma. Anak pertama mereka adalah Guntur Soekarno Putra. Bung Karno lalu memberi nama bayi perempuannya itu Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Setelah lahirnya Mega, kehidupan Bung Karno dan Fatma masih tetap sulit. Posisi sang ayah sebagai presiden tak lantas membuat kehidupan keluarganya menjadi serba nyaman. Kesibukan perjuangan dan sulitnya kehidupan keluarga pula yang membuat Bung Karno terpaksa membawa keluarganya dalam situasi yang tidak nyaman. Setelah terjadinya agresi militer Belanda II pada 21 Juli 1947, keluarga Bung Karno di Yogyakarta harus mencari tempat yang aman. Setelah agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, Bung Karno ditangkap dan diasingkan. Mega, Fatma, dan Guntur disembunyikan di berbagai tempat yang paling aman. Predikat sebagai putri Bung Karno tak begitu saja menolak penderitaan yang harus dialami Mega. Ia masih berumur di bawah 5 tahun, namun ia harus diboyong ke berbagai tempat. Dalam usia sangat belia, Mega terbawa di kehidupan yang revolusioner. Mega baru mulai merasakan kehidupan yang normal sebagai anak kecil setelah kedaulatan Indonesia sepenuhnya diakui oleh Belanda. Pada masa inilah, Mega menghabiskan masa kecilnya di lingkungan Istana Merdeka. Ia tumbuh menjadi sosok yang lembut sekaligus pendiam. Ia senang menari dan kerap mempertunjukkan kebolehannya di hadapan tamu-tamu Bung Karno di Istana Merdeka. Pada waktu bersekolah di TK Istana, Mega tidak hanya bersekolah dengan saudara-saudaranya, tetapi bersama sekitar 20 anak karyawan istana dari segala tingkatan sosial. Karena itu, Mega mudah tersentuh pada penderitaan orang lain. Kalau melihat orang yang sengsara, pasti ia memihak kepadanya. Ketika di usia remaja, Mega berada dalam kondisi yang tidak nyaman dengan kehidupan keluarganya. Pada saat yang sama, situasi politik nasional memaksanya untuk menyingkir dari kehidupan sosial. Tersingkirnya Bung Karno dari pusat kekuasaan telah mengacaukan kehidupan keluarganya. Mereka dikucilkan dari pergaulan, bahkan pemerintah Orde Baru menganggap mereka sebagai biang kesalahan, sehingga tak boleh menjalani hidup secara normal. Setelah lulus SMA, Mega masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung. Di masa inilah, ia menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cabang Bandung. Memang hanya sebagai anggota biasa, dan di Bandung itu ia cuma sebentar karena ia harus berhenti kuliah karena ada peristiwa G30S. Mega dan keluarganya tersisih serta tidak diberikan kebebasan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Mega menyaksikan dan merasakan penganiayaan atas Bung Karno oleh penguasa baru yang menurunkan kekuasaan sang ayah. Ketika di usia dewasa, Mega menjadi wakil ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Jakarta Pusat.
anggota DPR atau MPR RI, dan anggota Majelis Pertimbangan Partai di DPP PDI, ia membuktikan dirinya mampu melewati berbagai hambatan dalam kehidupannya. Perjalanan hidupnya telah menempa dirinya menjadi sosok yang teguh dan kuat. Mega juga harus menerima cobaan hidup yang berat setelah ia menikah. Ia menikah dengan Letnan 1 atau penerbangan Surindro Subjarso yang dianugerahi 2 anak, yaitu Muhammad Rizky Pratama atau Tamtan dan Muhammad Prananda Prabowo atau Nanan. Ketika ia mengandung anak kedua suaminya, yaitu Nanan, ia mendapat musibah. Sang suami hilang dalam kecelakaan pesawat. Pesawat itu jatuh di Biak, Papua pada 1970. Sampai sekarang jasad Surindro tidak pernah ditemukan. Pada tahun yang sama, Bung Karno wafat. Ia meninggalkan banyak orang yang mencintainya. Setelah ayahnya wafat, Mega dan saudara-saudaranya mengalami berbagai tekanan dari pemerintah Orde Baru. Mereka pun dilarang memakamkan jenazah Bung Karno sesuai keinginan keluarga di Batu Tulis, Bogor. Pemerintah justru meminta keluarga untuk memakamkan jenazah itu di Blitar, Jawa Timur. Kemudian, pada tahun 1973, akhir Maret, Mega menikah dengan Taufik Kiamas dan dianugerahi seorang putri yang diberi nama Puan Maharani. Taufik tidak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya kepada Tamtan dan Nanan. Taufik dan Mega kemudian sama-sama aktif di dunia politik. Mereka menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 1987. Setelah menikah dengan Taufik, Mega bisa merasakan kebahagiaan berkeluarga. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan dari buku Megawati Soekarno Putri, Riwayat Pribadi dan Politik Putri Bung Karno. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.